Perkenalkan, aku Prinastituti Santika dari Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini aku akan membahas tentang perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Yuk simak bersama-sama. Nah, pada kali ini kita akan membahas perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Nah, ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada pengertian PT KAI, lalu ada struktur perusahaan, lalu ada komunikasi perusahaan, lalu ada perilaku perusahaan, dan yang terakhir ada perkembangan perusahaan. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu dari kelima item ini. Yang pertama ada pengertian PT KAI. PT KAI merupakan salah satu badan penyediaan jasa transportasi darat yang memegang peran vital dalam pelayanan transportasi massal. Perusahaan ini berdiri sejak 17 Juni 1864 hingga sekarang. Kereta api ini cenderung menjadi pilihan masyarakat dikarenakan beberapa faktor seperti waktu tempuh yang cepat, dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan jenis alat angkutan darat yang lain. PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api, penumpang, dan barang, hingga semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api Indonesia di Jawa dan di Sumatera, hingga tempat duduk per hari dengan resiko kelas eksekutif 30%, bisnis 22%, dan ekonomi 59%. Bila tempat duduk dikaitkan dengan jarak tempuh, maka total kapasitas melampaui batas menjadi sebanyak eksekutif 39%, kelas bisnis 25%, dan kelas ekonomi 58%. Lalu yang kedua ada struktur perusahaan. Struktur perusahaan PT KAI dalam penelitian Huslut 1995 menemukan bahwa struktur organisasi secara positif mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan kata lain, pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh fleksibilitas struktur organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Mengingat peran strategi PT KAI dalam menyelenggarakan mode kereta api dan tanggung jawab memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada komunikasi perusahaan. Komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan PT KAI ini sendiri adalah komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi dinamik, komunikasi antara pribadi, dan ada kalanya komunikasi publik. Proses komunikasi dalam organisasi yang terjalin dari karyawan kepada pemimpin PT KAI sangat penting dalam kelancaran kerja karyawan, sebab dalam tahap ini karyawan biasanya memberikan umpan balik kepada manajer tiap bagian dan selanjutnya akan diteruskan kepada pemimpin. Lalu yang keempat ada perilaku perusahaan. Perilaku organisasi di dalam suatu perusahaan PT KAI merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok, yang mana salah satu lain harus bekerja sama untuk memaksimalkan pekerjaannya agar penumpang merasa puas atas pelayanannya. Perilaku organisasi dalam menemukan kandidat tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan
deskripsi tugas, sehingga perusahaan dapat memutuskan individu yang akan dimasukkan dalam tim, memutuskan siapa yang akan dipromosikan ke posisi pemimpin atau individu ideal yang akan diterima. Dan yang kelima atau yang terakhir ada pengembangan perusahaan. Pengembangan organisasi suatu perusahaan menyatakan bahwa mengembangkan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga dapat mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila banyak salah katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.